yaitu Lanjut ke otot bagian hamstring. Otot hamstring digunakan untuk mengukur atau fungsinya terkait dengan fleksi dari hip. Posisi pasien terlentang, kemudian gerakannya sama, fleksi dari hip ke atas. Gerakannya sama, fleksi dari hip. Ini posisinya lurus. Oke, bisa dimulai. Bukunya bisa, bukunya terakhir bisa di Buku modern. posisinya bisa dilihat di halaman 274. Oke. Ini itu gerakan fleksi pada otot Hamstring. Fleksi pada otot hamstring. Ini iliopsoas, Ding. Iliopsoas. Oh, salah. Hip flexion untuk iliopsoas. Salah ya teman-teman, yang benar hip flexion untuk iliopsoas. Kemudian oke, bisa diikuti instruksi yang ada di buku. Posisinya bisa sitting, bisa posisi terlentang. Kemudian kita nyoba dulu posisi sitting dulu di pinggir bed, posisi duduk di pinggir bed. Posisinya duduk di pinggir bed. Satu kaki yang diperiksa menggantung, satu kaki yang tidak diperiksa diberikan sanggahan. Satu kakinya gantung, satu kakinya diberi sanggahan. Oke, kemudian nanti pasien diminta untuk melakukan hip fleksi. Jadi sebelah kanan ini. nanti diangkat ke atas. Oke, Pasien diminta untuk melakukan hip fleksi. Badannya tetap tegak lurus. Ulang ya. Ya. Diana, kamu ketinggalan nggak nulisnya? Ketinggalan nggak nulisnya? masih hamstring kan? Iliopsoas. Diganti, bukan hamstring, iliopsoas. Nah, Jadi palpasinya itu iya. Oh, mungkin bisa di sana aja ya. sebelah sini. Ketutupan. Palpasinya dari sebelah sini ya, Bu. Iya. Iliopsoas ada di sekitar, dia memanjang. Yang namanya otot itu memanjang. Ada origo, ada insersio. Otot tuh memanjang, kan ada origo, ada insersio. Oke. Kemudian Aduh, coplok. pasien diminta untuk menggerakkan Bisa iki. kaki fleksi. Kemudian palpasinya ada di sekitar atas dari tulang femur. Oke, diminta untuk menggerakkan. Nah, ini merupakan sebelah sini. Jadi kalau misalkan kalian bisa mempraktekkan langsung di sini bisa terasa gerakannya. Itu palpasi, Bu. Nah, ini palpasi. Oke. Nah, kita harus memperhatikan apakah ada trik movement dari pasien apa enggak. Jadi ketika pasien posisi naik, terang jangan ikut ke belakang. Dia diminta untuk tetap stay di sini. Oke. Bisa minta tolong gerakkan ke atas. Oke. Mungkin untuk lebih mudahnya pasien bisa memegang bagian ujung-ujung dari bed. Nah,
Kemudian pasien diminta untuk naikkan. Palpasi ada di sekitar atas dari tulang femur. Atas dari tulang femur itu palpasinya. Ya, dia menegang ototnya. Kemudian resistennya ada di sepertiga distal dari femur. Sepertiga di distal dari femur itu resistennya atau tahanan. Oke. Ingat ada trick movement atau enggak? Kalau misalnya pasien klien itu membusungkan dadanya sampai ke belakang, berarti ada trick movement. Pemeriksaan yang kita lakukan keliru, harus diulangi seperti itu. Itu tadi tahanan 4. 5. Tadi tahanan 5 ya teman-teman. Jadi tahanannya tuh maksimal. Iya, ini tahanan 5, tahanan 4 dulu diulangi. Oke, klien diminta untuk menekuk hipnya. Oke, naik. Oke, tahanan minimal. Tahanan Kemudian yang minimal. kelima, tahanan maksimal nilai 5. Oke. Stabilisasinya gimana, Bu? Gimana? Stabilisasi. Karena ini sudah terstabilkan oleh apa ini jenenge bed, jadi tidak perlu diberikan stabilisasi dari. Tidak ada stabilisasi karena udah di bed ya. Oke. Itu untuk nilai 4, 5 dengan gravitasi. Kemudian nilai 1, 2, 3 bisa dalam posisi terlentang. Ada nilai 0 nggak sih Bu? 1, 2. Aku ada yang chat, suaranya terlalu kecil, tidak jelas. Ya. Oke. Tadi untuk nilai 3, 4, 5 atau posisi melawan gravitasi, posisinya duduk di pinggir bed. Kedua tangan, ini sebelah sananya dilihatin. Oke. Kedua tangan bisa memegang ujung-ujung bed. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat untuk memastikan supaya terang tetap dalam kondisi stabil. Kemudian satu kaki atau satu tungkai yang tidak dilakukan pemeriksaan diberikan ganjalan supaya dia tetap dalam kondisi rest. Kemudian satu kaki atau satu tungkai yang akan dilakukan pemeriksaan dalam kondisi menggantung. Kemudian pasien diminta untuk memfleksikan dari hipnya atau menekuk hipnya. Ayo tekuk ke atas. Ketika misalkan pada saat ketemu sama pasien, pasiennya nggak paham maksudnya, kita bisa memberikan contoh terlebih dahulu. Kita melakukan screen position di sini atau melakukan palpasi di sini, kemudian Bu silakan gerakan posisinya seperti ini. Nah, kemudian nanti ketika misalkan nilai 3, 4, 5 melawan gravitasi, ini ditahan kemudian diminta untuk naik. Oke. Nah, ketika kita bisa melakukan di sini semua langsung memberikan tahanan, atau ketika kita juga perlu palpasi, posisinya seperti ini. Ayo naik. Nah, ini tahanan minimal. Oke, kemudian Bu saya berikan tahanan maksimal ya. Nah, posisinya seperti ini. Bisa posisi terapisnya posisi duduk aja. Posisi terapis posisi duduk ya. Jadi tetap terapis oke, kondisinya pasien juga oke kondisinya. Biar tidak cepat LBP. LBP apaan Bu? Low back pain, nyeri punggung. Oh, low back pain. Jadi kebanyakan terapis itu banyak yang mengalami nyeri punggung. Kenapa? Karena pada saat melakukan pemeriksaan atau memberikan terapi kepada pasien itu posisinya tidak ergonomis. Oke, kita masuk ke yang